Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan edisi ketiga tentang apa dan siapa wartawan atau bagaimana kehidupan wartawan. Pada edisi kemarin yang kedua, saya sudah menjelaskan sedikit tentang siapa dan bagaimana proses rekrutmen bagi seorang wartawan. Pada edisi kali ini yang ketiga, kita lanjutkan dengan apa kemudian tugas wartawan ketika dia sudah diterima di suatu perusahaan pers, misalnya di media cetak, elektronik, televisi, dan media online. Saya kira di semua media tugas wartawan sama, di mana dia terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, kemudian juga mengambil gambar, ada video, visual, kemudian dia juga ditugaskan untuk menulis berita yang dia dapat di lapangan, kemudian berita yang dia tulis itu diserahkan kepada redaktur atau tim editor untuk mengolahnya, memasaknya menjadi sebuah berita yang layak terbit atau layak siar. Dan wartawan hanya bertugas menulis berita, kemudian yang mengolah atau memasaknya adalah redaktur. Jadi ada tugas yang berbeda di situ, yang menentukan layak dan tidaknya suatu berita diterbitkan atau tidak adalah redaktur. Dan redaktur juga kemudian akan menyerahkan untuk dikoreksi lagi kepada redaktur pelaksana atau BIMRED. Jadi seleksinya dari redaktur, redpl, kemudian pemredaksi. Ada 3 lapis, bahkan kadang-kadang lebih dari itu sebelum beritanya disiarkan. Ini adalah satu cara untuk menghindari risiko pasca dimuatnya berita itu atau ditayangkannya berita itu. Dan tidak hanya soal keamanan dalam tanda kutip, juga soal tata bahasa, soal penggunaan kata dan kalimat sehingga mudah dimengerti oleh pembaca, karena yang kita layani adalah masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas. Kalau kami istilahkan pembaca koran atau online itu dari masyarakat biasa sampai para penguasa dan baik yang kurang pendidikannya sampai pendidikan tinggi, itu yang kita layani. Sehingga harus diperhatikan betul agar pembaca kita mengerti apa yang kita sajikan, karena wartawan salah satu tugasnya adalah penyampaian informasi masyarakat dan menjawab pertanyaan masyarakat. Jadi ada baiknya wartawan, terutama yang pemula, sebelum menulis berita dia harus bertanya pada diri sendiri, apakah berita ini kalau saya buat atau saya tulis
akan dibaca masyarakat atau dibutuhkan oleh halayak. Nah, itu pertanyaan yang paling prinsip yang harus ada di benak para wartawan. Masih soal wartawan, jadi ada beberapa tips yang mungkin berdasarkan juga pengalaman di lapangan, tips untuk bagaimana wartawan itu menjadi wartawan yang baik. Wartawan yang baik, jadi wartawan yang memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumennya atau pembacanya. Jadi wartawan itu harus rajin membaca, bukan hanya membaca tulisannya sendiri, tapi membaca tulisan orang lain, koran-koran lain, dan mencari referensi untuk menunjang penulisannya, untuk menunjang wawasan, sehingga apa yang ditulis, yang disajikan dipahami atau dimengerti dan bermanfaat bagi masyarakat atau konsumen yang dia sasar. Jadi pertama, mereka harus rajin membaca, wartawan itu harus rajin membaca, kemudian rajin mendengarkan, mengamati, dan yang sangat penting adalah rajin menulis, karena kebiasaan menulis akan menumbuhkan keterampilan menulis. Jadi kalau tidak rajin menulis, tentu wartawan akan mengalami kesulitan. Bahkan pengalaman teman-teman dan saya juga secara pribadi, ketika menjadi wartawan di Suara Nusa yang sekarang bernama Lombok Pos, pada tahun 93 saya memulai di Lombok Pos menjadi jurnalis atau wartawan di Lombok Pos. Itu kami diwajibkan menulis minimal 5 berita sehari. 5 berita sehari itu minimal. Bahkan ada teman-teman itu sampai 7 berita per hari. Anda bisa bayangkan bagaimana kerja kerasnya untuk mendapatkan 7 berita sehari. Jadi harus membiasakan diri untuk membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu kunci wartawan, yang membaca dan menulis dan membaca. Bisa dibalik. Dengan membaca tentu wawasan akan bertambah. Dengan terus menulis, keterampilan akan mudah didapat. Dengan menulis, kita terus mengasah kemampuan menulis. Jadi bahkan ada jurnalis yang sampai tua masih juga rajin menulis, karena menulis adalah dunianya. Itulah wartawan sejati. Salah satu ciri wartawan sejati ya rajin menulis, rajin berkarya, kira seperti itu. Kemudian wartawan juga harus rajin bertanya. Rajin bertanya, tapi pertanyaannya memang diusahakan yang berbobot, karena
pertanyaan itu menunjukkan kualitas wartawan. Jadi kalau ingin tahu wartawan itu berkualitas apa tidak, lihat dari pertanyaannya. Lihat dari pertanyaannya. Itu saya kira di antara kebiasaan-kebiasaan yang harus dibiasakan oleh para wartawan jika ingin menjadi wartawan yang lebih baik. Artinya belum tentu saya juga lebih baik. Ini adalah ajang untuk kita sharing bagi pengalaman. Terus terang saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, hanya membagi pengalaman yang saya kira kalau puluhan tahun cukuplah ada sedikit bekal pengalaman yang bisa di-share kepada teman-teman, terutama wartawan pemula. Pada edisi besok kita akan melanjutkan tentang apa saja hal-hal lain yang harus dilakukan oleh para wartawan agar menjadi wartawan yang baik. Kemudian wartawan tersebut bisa mendapatkan karir yang lebih baik di media tempat mereka bekerja. Terima kasih. Saya berharap masukan, saran, dan subscribe-nya tentu agar semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.